semuanya, selamat datang. Saya Fahira. Saya Salsabila. Hari ini kita bakal ngobrolin soal gimana 4 perusahaan besar di Indonesia beradaptasi di tengah perubahan yang cepat. Perusahaan pertama ada Unilever, yang kedua ada Telkom, yang ketiga ada BCA, dan yang terakhir ada Garuda Indonesia. Kita bakal bahas strateginya, angka-angkasnya biar nyata, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Siap nggak? Yuk, let's go. Sebelum kita masuk ke studi kasus satu persatu, aku mau jelasin dulu nih kerangka teori yang kita pakai, biar pembahasannya tuh lebih nyambung. Iya, jadi nanti kita pas bahas Unilever, Telkom, BCA, dan Garuda Indonesia ini, teman-teman bisa lihat pola-polanya. Nah, dalam manajemen strategis ada satu konsep yang penting, yang sering dibahas, namanya tuh strategic agility. Kalau dibikin gampang sih, strategi agility itu kemampuan perusahaan buat cepat nangkep perubahan, misalnya perubahan teknologi, perubahan pasar, atau perubahan perilaku konsumen. Tapi agility itu bukan cuma soal cepat ya, perusahaan juga harus tepat dalam mengambil keputusan. Karena kalau cuma cepat tapi salah arah, justru bisa bikin kerugian yang sangat besar. Nah, supaya perusahaan bisa agile, dibutuhkan fondasi yang kuat dari dalam. Disinilah muncul konsep dynamic capabilities. Dynamic capabilities ini bisa dibilang kemampuan internal perusahaan buat membangun, mengembangkan, bahkan merombak ulang sumber daya yang mereka punya. Bukan cuma aset fisik atau teknologi, tapi sumber daya manusia, sistem kerja, dan budaya organisasi. Jadi, kalau perusahaan punya teknologi yang canggih, tapi orang-orangnya nggak siap berubah, itu belum bisa dibilang punya dynamic capabilities. Kalau kita rangkum nih, strategi agility itu kelihatan dari luar, bagaimana perusahaan itu merespon pasar. Sedangkan dynamic capabilities itu fondasinya tuh dari dalam, apakah perusahaannya dia sendiri itu punya kemampuan untuk berubah atau tidak. Dua konsep ini itu saling berkaitan. Perusahaan nggak mungkin lincah kalau kemampuan internalnya itu lemah. Makanya di podcast ini saya dan Fahira ini pakai dua konsep ini sebagai kacamata utama. Oke, kita bakal lihat apakah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini benar-benar agile. Dan apakah mereka punya kemampuan internal yang cukup kuat untuk menghadapi perubahan. Dengan kerangka ini, sekarang kita bisa masuk ke studi kasus yang pertama. Oke, mulai dari yang pertama ya, kita tuh mau bahas Unilever Indonesia dulu. Unilever itu brand-brand rumah tangga yang kita pakai sehari-hari, tapi di tahun 2024 jadi tahun yang menantang buat mereka. Menurut laporan tahunan atau rilis resmi, penjualan bersih Unilever Indonesia tahun 2024 tercatat sekitar 35,1 triliun dan laba bersihnya itu sekitar 3,4 triliun. Ini menunjukkan penurunan margin dibanding tahun sebelumnya karena beberapa faktor termasuk volume penjualan yang turun dan kompetisi brand lokal Unilever. Jadi, apa yang terjadi? Strategi wise, mereka nggak sekedar turunkan harga, pendekatannya lebih ada beberapa sih. Yang pertama itu efisiensi rantai pasok untuk jaga margin. Lalu yang kedua ada fokus produk yang relevan. Lalu yang ketiga juga ada memperkuat digital marketing dan e-commerce supaya reach konsumennya itu yang belanja online. Itu contoh bisnis model team working, bukan revolusi besar tapi perubahan operasional yang nyata. Kalau kita tarik lagi ke teori itu, Unilever sedang membangun dynamic capabilities dengan menata ulang portofolio dan supply chain sebagai lebih responsif. Untuk podcast ini, poin yang bagus buat disorot Unilever ini yaitu transformasi incremental, bukan hanya inovasi produk, seringkali lebih realistis di FMCG besar. Oke, lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu pada perusahaan PT Telkom. Nah,
Sekarang PT Telkom ini contoh yang menarik karena pergeseran dari telco tradisional ke penyedia ekosistem digital. Secara angka, Telkom melaporkan pendapatan konsolidasian sekitar 150 triliun untuk tahun 2024 dan laba bersihnya itu sekitar 23,6 triliun. Nah, pendapatan tipis. Sementara laba itu sedikit turun dari tahun 2023. Tantangannya jelas, trafik data meningkat, tapi layanan OTT mengubah pola monetasi. Strategi Telkom itu bukan cuma jual paket internet, tapi pengembangan data center, cloud, layanan digital enterprise, dan platform. Intinya, membangun value chain yang bisa menyerap marketing dan aktivitas digital. Dari sisi strategic agility, Telkom itu contoh yang bagus. Mengapa? Mereka tuh invest besar di infrastruktur seperti fiber, data center, lalu coba monetasi lewat layanan baru. Itu perubahan model pendapatan pelajaran untuk perusahaan lain. Kalau core bisnis tergerus, coba cari titik pemanfaatan aset yang sudah ada untuk layanan baru. Oke, lanjut ke perusahaan yang ketiga ya, yaitu BCA. Bagi ini tuh sering dipakai contoh studi webinar angka FY 2024. BCA ini melaporkan laba bersih sekitar 54,8 triliun pada 2024. Naik dibanding tahun sebelumnya. Ini tuh didukung pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga. NII tercatat tumbuh minus 82,3 triliun EUI menurut laporan BCA dengan total pendapatan operasional yang juga naik. Lalu strateginya BCA ini menurut gue dua hal ini, yaitu yang pertama digitalisasi layanan My BCA, mobile app banking yang handal, curious dan seamless customer journey. Lalu yang kedua itu ada risk management dan pricing discipline. BCA tetap hati-hati di underwriting sehingga NPL rendah. Jadi mereka ini bukan hanya yang paling agresif masuk vintage, tapi mereka juga menjaga trust dan scale. Dari teori di BCA ini tuh contoh sustaining innovation, memperbaiki layanan inti dengan digital sehingga customer stickiness tetap tinggi. Untuk startup vintage, BCA lawannya di sisi kepercayaan dan jaringan distribusi. Oke, lanjut ke studi kasus yang keempat, yaitu ada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini tuh kasusnya paling krusial. Mereka tuh sempat alami tekanan berat waktu pandemi, utang besar dan rugi. Untuk tahun 2024, laporan tuh menunjukkan pendapatan Garuda tuh naik sekitar 3,42 miliar US dollar atau setara, tapi perusahaan tetap mencatat rugi bersih. Ada laporan rugi bersih sekitar 6,9,8 juta US dollar, sekitar negatif. Artinya pemulihan omset belum otomatis bikin profit karena beban keuangan itu restrukturisasi. Strategi mereka fokus ke restrukturisasi utang, renegosiasi kontrak, sewa operasional, efisiensi rute, dan dukungan modal dari pihak negara. Contohnya, equity injection dari Danantara atau entitas negara yang diberikan belakangan. Reuters juga melaporkan bahwa rencana suntikan modal dan penyesuaian rencana awal sempat berubah. Angka injeksinya tuh diupdate akhir tahun 2025 ini. Jadi Garuda mencontohkan fase yang berbeda, bukan hanya strategi pertumbuhan, melainkan strategi survival dan government-backed restructuring. Pelajaran yang kita dapat, ketika shock besar terjadi atau pandemi, perusahaan itu butuh kombinasi finansial restructuring, cost cutting, dan dukungan eksternal. Hal ini tuh bukan soal inovasi produk, tapi tentang menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Oke, kalau kita rangkum dari 4 perusahaan yang kita bahas tadi itu, sebenarnya kelihatan banget loh pola-pola besarnya itu dari Unilever, Telkom, BCA, dan Garuda Indonesia ini itu ada di industri yang berbeda-beda. Tapi tantangan mereka tuh mirip.
pasar berubah cepat, teknologi makin dominan, dan tekanan biaya makin tinggi. Unilever itu ngajarin kita kalau perusahaan besar nggak bisa terus nyaman di posisi market leader. Begitu muncul kompetitor lokal yang lebih gesit, strategi yang dipakai bukan sekedar turunin harga, tapi ngerapihin operasional dan fokus ke produk yang paling relevan. Nah, kalau dikaitin nih ke teori, ini tuh bisa masuk ke bisnis model innovation versi instrumental. Unilever itu nggak bikin model bisnis baru total loh, tapi mereka itu ngubah cara menciptakan dan menangkap nilai. Hal itu tuh sejalan sama teori dynamic capabilities di mana perusahaan harus bisa menata ulang resource yang sudah ada. Nah, buat Telkom sendiri beda lagi sih ceritanya. Dia punya aset yang besar, berubah jaringan dan infrastruktur. Tapi kalau cuma mengandalkan bisnis, telepon, dan data, lama-lama ya kegerus sama OTT. Makanya Telkom itu mulai geser posisi dari penyedia koneksi ke penyedia ekosistem digital. Ini tuh contoh strategi agility yang cukup jelas. Mereka juga membaca perubahan industri dan mencoba masuk ke sumber pendapatan baru. Nah, dalam teori strategi ini tuh nyambung ke resource based view ya. Telkom itu memanfaatkan resource untuk yang sulit ditiru, jaringan nasional, lalu mengembangkannya ke layanan digital ya. Ya, lalu ke BCA ini menurut aku tuh paling konsisten ya. Di saat banyak gelombang yang kejar cepat dan agresif, BCA itu justru fokus ke stabilitas dan pengalaman nasabah. Dan hal ini tuh sejalan dengan teori sustainable competitive advantage. Jadi keunggulan BCA ini bukan di fitur paling banyak, tapi di trust, sistem yang stabil, dan risk management. Digitalisasi di BCA ini tuh bukan buat gaya-gayaan doang sih, tapi buat memperkuat core bisnisnya juga. Nah, buat di Garuda, itu kasus yang ekstrim sih menurutku. Beda sama yang lainnya, Garuda tuh bukan lagi bicara tumbuh, tapi lagi bertahan perusahaannya itu ya. Lalu di teori strategi ini, Garuda Indonesia ini masuk ke turnaround strategi dan business management. Fokusnya dia itu bukan inovasi produk, tapi restrukturisasi keuangan, efisiensi, dan dukungan eksternal. Jadi Garuda ini lagi nunjukin kalau strategi agility itu juga bisa berlaku saat krisis, bukan cuma saat ekspansi ya. Oke, dari keempat kasus ini bisa kita tarik beberapa rekomendasi strategis yang relevan, khususnya buat perusahaan emerging market di Indonesia. Yang pertama ada bangun strategi agility sebelum krisis datang. Teori bilang perusahaan yang adaptif itu bukan yang reaktif, tapi yang proaktif. Artinya proaktif ini itu jangan nunggu krisis dulu baru berubah. Tapi Unilever dan Telkom ini itu relatif lebih siap karena mereka itu sudah mulai transformasi sebelum kondisi mereka tuh benar-benar parah. Rekomendasinya, perusahaan perlu rutin melakukan evaluasi model bisnis dan lingkungan eksternal sesuai konsep Bastel dan industri analisis. Lalu yang kedua itu ada digital transformation, harusnya itu proses intinya. Dari semua kasus ini kelihatan loh kalau digital itu bukan soal cuma aplikasi. Dalam teori digital value creation, teknologi harus dipakai untuk meningkatkan efisiensi, kualitas keputusan, dan pengalaman pelanggan. Contoh di BCA ini, dia tuh bagus karena digitalisasi mereka langsung nyambung ke layanan inti dan kepercayaan ke nasabah. Lalu yang ketiga, fokus pada core competence, di mana teori core competence bilang perusahaan harus fokus pada apa yang benar-benar jadi kekuatan utama mereka. Unilever ini tuh fokus di brand dan supply chains. Telkom itu di infrastruktur digital, lalu di BCA ini di trust dan risk management. Sebaliknya, kalau perusahaan menyebar fokus ke terlalu banyak hal, justru kehilangan keunggulannya. Lalu yang keempat ini itu jaga ketahanan finansial. Kasus Garuda ini itu jadi pengingat penting soal ketahanan finansial dari semua
perusahaan. Dalam teori finansial strategi, likuiditas, struktur utang, dan manajemen resiko itu sangat pentingnya loh dengan inovasi. Perusahaan yang sehat secara finansial ini tuh lebih fleksibel saat menghadapi krisis. Dan yang kelima, kolaborasi sebagai strategi bukan kelemahan. Teori modern juga melihat kolaborasi sebagai sumber keunggulan. Telkom dengan partner digitalnya, BCA dengan ekosistem pembayaran, bahkan Garuda dengan pemerintah. Ini tuh sesuai dengan konsep strategis, alliance, dan geo-competition, terutama di industri kompleks. Jadi intinya itu strategi di era sekarang itu bukan soal siapa yang paling besar, Tapi, siapa yang paling cepat belajar, berani berubah, dan konsisten menjalankan strateginya? Dari 4 perusahaan ini menunjukkan bahwa strategi itu kontekstual. Tidak ada satu resep yang cocok untuk semua perusahaan. Dan itulah pelajaran utama dari strategic management di Engineering Market. Sekian dari aku Salsabila. dan see you.